ngalangin jalan. Bisa nyetir gak sih lo? Lu yang ngalangin, lu yang marah gimana sih lu? Lo tuh tahu nggak? Kalau sampai tadi sepeda lo nyenggol mobil ini, lo tuh nggak akan bisa ganti. Mobilnya tuh mahal harganya. Nggak usah lebay. Bemper lo nggak kenapa-napa. Lebay apaan sih? Udah lah sayang, nanti kita lama-lama tetanus deket-deket dia. Gak usah diladenin. Yuk, kita pulang aja. Yuk. Hati-hati kalau jalan. Lo yang hati-hati. Oh, belagu dasar lo. Sepeda capek. Assalamualaikum. Yuhu. Susu mo. Permisi. Assalamualaikum. Mana sih orangnya? Mau susu. Halo. Mau susu. Woi. Jangan main nyosor gitu aja lo. Ih, muncul tuh bilang-bilang dong. Kaget tahu. Yeh, lu sendiri yang sewot. Ngapain? Mas penjaga kosan ya? Mas tolong panggilin orang yang namanya Bayu dong. Dari Bayu. Kedai aja ya Bu ya, buru-buru nih kesiangan. Ibu tuh udah masak, udah makan aja sebentar kok. Loh, kok Ibu pakai seragam? Mau kemana?
Ibu diterima kerjaan jadi asisten rumah tangga. Terus ibu kerja deh mulai hari ini. Kok nggak bilang-bilang sama aku? Kalau ibu bilang-bilang, pasti ibu nggak dikasih izin sama kamu. Lagian juga ibu kan kerjanya di rumah pengusaha. Gajinya itu gede. Daripada kemarin ibu kerja di pabrik, gajinya cuma sedikit. Udah gitu, ibu pulang pergi. Pulangnya pas maghrib, jadi ibu kan bisa masakin buat kamu. Iya, tapi kan aku khawatir sama ibu. Ibu tuh nggak seharusnya nyari uang, yang harusnya nyari uang tuh aku. Di dunia ini kan, ibu cuma punya aku. Kamu juga udah kerja keras. Mengantar susu, jadi pelayan di kedai ayam. Feb, utang almarhum ayah kamu itu banyak. Iya Bu, aku tahu. Udah deh, kalau misalnya kayak gitu, ibu kalau misalnya nggak betah langsung keluar aja ya. Kalau ada apa-apa langsung telepon aku. Ya? Ya, ibu sayang sama kamu. Aku 100 kali lebih sayang sama ibu. Semuanya jadi 65.000 Mbak. Oh iya. Ya, makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Mereka orang-orang beruntung, nggak kayak aku. Aku harus kerja keras buat bisa makan. Apalagi ibu, udah tua masih juga harus kerja. Aduh, orang bang lagi. Gimana nih? Oh iya Mbak. Pesan dong. Mau pesan apa? Ayamnya 2 ya. Ayamnya 2 ya. Terima kasih ya Mbak. Silakan tunggu dulu. Sebelum kamu memulai bekerja di sini, sebaiknya kamu baca dan pahami kontrak ini. Iya, Bu. Dan nanti dulu, kalau kamu melakukan kesalahan, kamu saya potong gajinya 50%. Ngerti? Baik, Bu. Saya paham. Perkenalkan, Bu. Nama saya Mira. Saya nggak perlu tahu nama kamu, apalagi bersentuhan tangan dengan kamu. Yang penting kamu di sini harus bekerja dengan benar. Baik, Bu. Bu, panggil saya Nyonya. Baik, Nyonya. Sekarang kamu kerja. Permisi. Aduh, ini kenapa banget sih ini, Bu? Kenapa ngamut gini ya? Bu kangen banget sama Papa. Semua sudah siap, Nyonya. Malam, Mam. Hai, Ren. Waduh, kayaknya Mama lagi nungguin Randy makan malam bareng nih. Iya dong, udah pasti. So, how your business? Everything okay? Of course dong, Mam. Selama masih ada Randy, perusahaan semuanya baik-baik saja. Good. Kamu harus seperti itu. Jangan kayak adik kamu tuh. Kerjanya nggak jelas, runtulan. Bikin malu keluarga aja.
Gimana kalau mulai sekarang kita nggak usah ngomongin lagi Bayu. Biarin aja dia urusin hidupnya sendiri. Nggak penting buat kita. Ya, Mam ya? Iya sih. By the way, gimana sama Stella? Mama tuh udah serak banget loh sama dia. Dia anaknya baik, terus mama tuh udah sayang sama dia. Kamu cepetan deh nikah sama dia. Nanti mama buatin pesta yang mewah banget. Oke, Mam. Sebentar lagi Randy ngobrol sama Stella soal rencana pernikahan kita. Tapi kalau Randy udah nikah, yang diundangnya cuman pejabat-pejabat tinggi. Nggak mau orang-orang susah. Randy malu, Mam. Ya? Itu udah pasti dong. Kamu kan tahu levelnya kita tuh seperti apa, ya kan? Majikannya galak nggak? Baik. Nyonya Win itu salah satu pemilik mall di Jakarta. Namanya tuh Denci gitu deh. Hah? Punya mall, Bu? Ya ampun. Aku aja ke mall bisa dihitung jari. Pasti rumahnya gede banget ya, Bu? Rumahnya itu udah kayak istana. Gede banget. Terus gimana? Kamu kayaknya capek banget sih. Iya, Bu. Aku lupa cerita sama Ibu. Aku tadi hampir ditabrak, Bu, sama mobil. Udah gitu yang punya mobilnya sombong banget lagi. Orang mobilnya nggak kenapa-napa. Masa minta ganti? Kamu yakin? Kamu nggak apa-apa? Ada yang luka nggak? Ya, Bu. Aku nggak apa-apa. Aku bisa jaga diri kok. Iya, sayang. I see you soon ya. I miss you so bad. Bye. Sayang? Hai, Beb. Loh, kamu kok ada di sini? Kamu bukannya lagi meeting? Sayang, kebenaran ada kamu. Aku mau ngobrol sama kamu sebentar ya. Kemarin, mama aku udah nanya rencana pernikahan kita. Kamu udah siap kan? Beb, kayaknya ini bukan waktu yang tepat deh buat ngomongin itu. Sayang, denger ya. Kita ini udah tunangan dari 6 bulan lalu. Sebelum papa aku nggak ada. Udah lama kan? Iya sayang, I know. Tapi kan kamu tahu kerjaan aku tuh padat banget. Aku harus ngurus butik. Belum lagi besok aku harus visit ke Singapura lihat butik yang di sana. Besok kamu ke Singapura? Kok nggak bilang sama aku sih? Iya sayang, soalnya mendadak banget. Aku baru dikabarin sama manajer toko di sana. Kalau dress di sana itu udah out of stock, jadi aku harus ke sana. Tapi aku janji ya, setelah urusan aku semuanya selesai, kita bakal bahas ini. Ya kamu jangan ngambek dong, ya? Iya sayang. Yaudah kalau gitu aku besok ikut antar kamu ke Singapura ya. Jangan Beb, gak usah. Aku
aku tahu banget kerjaan kamu kan di sini padat banget. Kamu harus meeting sama klien, kamu harus ketemu pejabat ini, pejabat itu. Woi, Dia lagi. oh lu Bay. Gua kira tukang ojek. Tapi kalau dilihat-lihat, pantas juga lu jadi tukang ojek ya. Ren, lo nggak perlu ngerendahin gua. Gua nggak pernah ngusik hidup lo. Ya bagus lah. Oh iya, mulai sekarang lu nggak usah lagi pulang ke rumah. Mama juga udah nggak butuh sama lu. Rumah itu peninggalan papa, bukan punya lo. Ya gue berhak dong pulang pergi ke rumah itu. Gini deh, Bay. Ngelihat hidup lu yang berantakan. Nih, hitung-hitung hadiah dari gua. Buat lu ambil. Gue nggak butuh ya. Dari ngelukis gue juga bisa hidup. Udah, lu simpen aja, nggak akan ada yang ngambil. Kayak ginian, dah. Pinggirin motornya, gua mau lewat nih. Rese. Iya, pergi jauh-jauh lah. Ganggu aja. Kayak ada bunyi handphone. Ada bunyinya tapi nggak ada orangnya. Orang bang lagi. Apakah kau tahu dan kau menghilang? Semua pesanan sudah Mbak. Terima kasih sudah memesan. Tumben tuh cewek nggak ada di sini. Kangen juga ribut sama dia. Mas, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, mau pesen. Selamat siang. Feb, tolong kamu layani tamu ini ya. Saya mau buat laporan dulu. Iya, Pak. Wah, kalau dilihat-lihat cowok ini ganteng juga ya. Mau pesen apaan? Cepetan deh. Antri nih yang mesen nih. Buset,
Yang ngantri cuma gue doang. Yang tiada duanya. Kamu kok nggak balik-balik? Lagi ada masalah ya? Ngapain juga balik? Di kosan juga kerjaannya ngelukis atau enggak baca buku. Gimana bisa ngelukis coba kalau kayak gini? Sorry nih ya kalau aku lancang. Jadi tadi siang itu aku nggak sengaja ngelihat kamu berantem sama cowok. Emangnya kamu kenal sama cowok itu? Tunggu deh. Jadi yang tadi tuh nguping elu. Gue pikir tuh suara HP siapa. Gue nyari-nyari nggak ada orangnya. Gue hampir tuh nyangka ini pohon pasti ada penunggunya. Gak siapa yang nguping. Tadi itu aku nggak sengaja lewat terus ngelihat kalian berantem. Aja nggak nguping kok. Les aja kerjaannya. Tapi ngapain juga lo tahu ya? Nggak penting banget. Ya, bis aneh aja gitu. Kamu punya temen yang sombong. Kamu tau nggak? Cowok itu tuh ya, kemarin hampir nabrak sepeda aku, tau nggak mobilnya? Terus nih, ceweknya keluar dari mobil ngomong gini. Lo tuh ya, cewek kampungan, nggak akan bisa lah ganti mobil gue. Mobil gue tuh mahal harganya. Kesel gak? Sombong banget jadi orang. Tawa lagi. Kenapa tawa? Ya abisnya lo lucu aja praktekin orang sampai segitunya banget. Ya emang kayak gitu. Tapi tunggu deh. Tadi pagi kan gue telepon lo tuh. Terus kenapa lo panik ya? Pas gue bilang gue dari bank. Emangnya lo ada masalah apa sama orang bank? Maaf, aku nggak bisa jawab. Aku pulang dulu ya.
Bu. Oh. Ya udah. Ibu masuk dulu ya. Makasih ya, Nabayu. Iya, Bu. Mau susu? Hai. Hai. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga nih. Yang ditunggu-tunggu, aku apa mau susunya nih? Iya, mau susunya lah. Akulah pemiliknya. Oh ya? Padahal kantin itu terkenal enak banget. Baik. Halo. Ngapain lo di sini? Lo habis makan di tempat itu? Tempatnya orang susah? Bisa ya lo makan di tempat kayak gitu? Kamu diem aja sih. Ini cowok yang aku ceritain waktu itu. Diemin aja. Males gue. Beb, kamu inget gak sih? Itu kan cewek yang waktu itu ngalangin jalan kita. Kok bisa ya Bayu jalan sama cewek kayak gitu? Rendah banget seleranya. Stella, lo boleh ya menghina gue?
Selamat siang. Kami ingin bertemu dengan Ibu Mira. Sebentar ya. Bu. Iya. Iya. Ibu Mira. Iya, saya. Maaf Ibu Mira, kami hanya mengingatkan. Sebulan lagi adalah masa tenggang pembayaran hutang almarhum Pak Arif. Iya, kalau sampai kewajiban Ibu tidak terpenuhi, rumah ini terpaksa kami sita. Dan kamu, jangan pernah menghindar dari telepon saya. Oke kalau gitu, kami permisi. Iya, Pak. Gimana, Bu? Astaga, Mira! Kamu tahu nggak? Ini tuh vas kesayangan saya. Harganya tuh mahal. Maaf, Ibu. Saya nggak sengaja. Saya minta maaf, Ibu. Nggak ada ya? Kamu mulai bulan ini, gaji kamu saya potong 50%. Ngerti? Tapi Nyonya... Beresin. Beresin! Kamu gimana sih Mira? Pas semua ini kan harganya mahal. Kamu pasti nggak bisa gantinya. Pembantu yang baru mecahin vas kesayangannya Mama yang Mama beli di Prancis. Mah, kenapa sih Mama masih aja hire orang kayak gitu? Mam, emangnya Mama mau apa? Nanti lama-lama dia pecahin barang-barang Mama yang lain. Mah, kalau aku jadi Mama, itu orang udah aku pecat. Udah aku suruh pulang, Mah. Bener tuh. Mama. Bayu, tumben kamu datang. Hah? Iya, Mah. Kemana aja kamu, Nak? Kenapa lu kesini? Kehabisan uang? Atau lu berubah pikiran, pengen kerja di tempat papa? Sorry ya, nggak ada tempat buat lu, Bay. Randy, apa sih kamu? Maaf ya, Mah. Bayu baru bisa nengokin Mama sekarang. Soalnya Bayu baru nyelesain beberapa lukisan sih. Oh iya, Mah. Bayu baru aja selesai buat lukisan ini. Ini lukisan almarhum Papa. Nanti Mama pajang ya di kamar.
ini mirip banget sama papa kamu. Mama nggak mungkin pajang ini, Bayu. Makanya Mama tuh nggak mau di rumah ini tuh ada satu lukisan papa kamu. Ma, Papa sudah meninggalkan kita dari 6 bulan yang lalu. Harusnya Mama bisa move on dong. Mama kembali lagi ke kehidupannya Mama. Bayu akan terus mendukung Mama kok. Ya. Bay, lu apa-apaan sih? Selalu bikin Mama sedih. Lu nggak usah sok-sok mikirin Mama deh. Lu urus diri sendiri aja lu nggak becus. Lu kenapa sih? Cari gara-gara mulu? Ini urusan gue. Apa urusan sama lu? Udah dong, cukup. Kalian itu kakak beradik. Kenapa sih nggak pernah akur? Hah? Mama sendiri yang bilang kan, cuman aku yang bisa ngurusin papa. Perusahaannya papa, iya kan? Nggak kayak Bayu, Mah. Jadi mulai sekarang Mama nggak perlu lagi denger omongan Bayu. Nggak penting. Ren, lo denger ya. Lo boleh ambil semua perusahaan Papa, lo ambil. Karena gue tahu, lo terobsesi banget jadi pemilik perusahaan Papa. Kalau gue terobses jadi pelukis. Ngerti lo? Udah cukup. Bayu, denger Mama ya. Kayaknya kamu ada baiknya kamu menikah deh. Mama akan jodohin kamu sama anak kolega Mama. Biar hidup kamu tuh lebih terarah, ya nak? Mau dah. Bayu nggak mau dijodohin sama siapapun, oke? Mama udah ngatur hidup Bayu sebelumnya. Sekarang Mama juga mau ngatur siapa jodohnya Bayu. Bayu nggak mau, Mah. Bay. Tuh kan? Mama lihat sendiri. Udah deh, nggak usah didengerin. Udah, mesti lihat. Gelap semakin gelap hariku tanpamu. Apakah kau tahu dan kau menghilang. Kayak kenal sama cowok itu. Kok seperti temennya Feby ya? Assalamualaikum. Ibu. Salam. Loh, Ibu kok udah pulang sih? Ibu kenapa? Tadi tuh ada masalah sedikit. Ibu tuh mungkin karena kejadian tadi siang jadi nggak konsentrasi kerjanya. Terus ibu jatuhin vas bunga kesayangannya Nyonya Win. Hah? Terus? Ya udah, gaji ibu dipotong 50%. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada Nyonya Win pecat ibu, dia masih baik sama ibu. Tapi ibu tuh sebel banget sama anak pertamanya Nyonya Win sama pacarnya. Dia tuh kayak pengen ibu dipecat gitu. Mereka tuh kenapa sih, Bu? Jangan mentang-mentang mereka orang kaya ya terus bisa nindas ibu kayak gini. Udahlah, Ibu nggak usah kerja lagi sama mereka. Feb, kalau ibu nggak kerja, utang kita itu kan masih banyak. Kita cuma dikasih kesempatan 1 bulan lagi. Dan kau menghilang, kau menghilang, kau menghilang, kau hilang. Randy kakak gue. Tapi nggak pernah selama ini lindungin gue. Malah pengen jadi rival gue sekarang. Dan kau menghilang. Si Bayu ini kemana sih? Tadi dihubungin nggak bisa. Ada kabarnya lagi. Ngapain juga sih gue mikirin dia? Ih, masa gue suka sama dia? Nggak mungkin lah. Yang tiada duanya aku lakukan. Ren, tumben lo ngajakin gue ketemuan. Mulai sekarang, lu jangan lagi pulang ke rumah. Gara-gara karya lo,
Nyokap sekarang sedih, gak mau keluar kamar. Emangnya kenapa sih? Gue cuma pengen mama tuh move on. Gak ada maksud lain. Gak perlu ungkit-ungkit masa lalu. Red, emang gue salah ya? Kalau gue bikin karya untuk papa. Lagian kalian semua kan nggak tahu apa yang gue kerjain, ya kan? Nggak ada yang tahu. Gue gak perlu tahu. Gak perlu tahu. Gue tahu, lu itu anak kesayangan bokap. Apa yang lu mau pasti diikutin. Sekarang bokap udah gak ada. Terus lu mau rebut nyokap dari gua? Iya. Ren, lo denger gue. Apa yang lo punya gue nggak tertarik. Gue udah nyaman sama hidup gue sekarang. Ingat ya, hidup lo sama sekali gue nggak tertarik.
Feb, bentar. Stella. Kamu pesan table duluan ya, nanti aku nyusul. Oke, sayang. Feby, kamu tunggu sini sebentar ya. Mau ngapain lo kesini? Lo sengaja ya mata-matain gue? Asal lo tahu ya, semua yang lo lihat itu nggak seperti yang lo duga. Benny itu teman bisnis gue. Siapa yang mata-matain lo? Lagian nggak mungkin lah, teman bisnis. Gandengan lagi. Itu kan cewek yang waktu itu maki-maki gue. Lah, kok dia kenal juga sama pacarnya seniornya? Gak nyangka gue. Lo tega banget ya mengkhianati kakak gue. Padahal kakak gue cinta mati sama lo. Tahu apa sih lo tentang Randy? Randy aja nggak pernah anggap lo sebagai adiknya. Pokoknya awas aja ya, kalau sampai lo bilang sama Randy, gue nggak akan segan-segan ngancurin hidup lo. Gue nggak takut. Feb. Kamu diangkat-angkat sih, kamu lagi tidur ya? Ran, gue cariin lo kemana-mana. Lo harus denger gue. Lo mesti ninggalin Stella. Dia cewek nggak baik buat lo. Maksud lu apaan sih? Oh, sekarang lu mau rebut Stella dari gua. Kasian banget sih lu. Lu apaan sih, Ren? Selalu berpikiran negatif tentang gue. Lu denger gue ya. Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Stella jalan sama cowok lain, gandengan. Lo mau punya istri kayak gitu? Sekarang mana buktinya? Stella itu lagi ke Singapura untuk urus butiknya. Lo usah cari gara-gara deh. Masa lo nggak percaya sama gue sih, Ren? Gue berhadapan langsung sama Stella. Gue lihat dia. Gue masih nganggap lo saudara gue. Gue pengen yang terbaik buat lo. Gua nggak percaya, ya. Paling lu mau rebut Stella dari gua, terus lu ambil perusahaan papa juga dari gua, iya kan? Pikirnya gitu. Iya, lu apa lu? Apa lu? Hah? Apa lu? Stop. Main pukul lu? Hah? Ini apa-apaan sih? Kalian tuh kakak beradik. Kok malah ribut? Hah? Ada apa sih nih? Hah? Baik, denger ya. Kalau lu bisa buktiin diri lu lebih baik dari gua, lu jual lukisan-lukisan busuk lu itu, ya? Oke, gue akan buktiin. Kalau gue lebih pantas dari lo. Bayu. Ma, Bayu pulang. Bayu! Ini ada apa sih, Ren? Iya, Maya yang cari gara-gara. Udah deh. Nih Bu, masakan aku. Mulai sekarang, Ibu nggak usah bawa sisa makanan dari sana lagi. Ibu seneng banget. Ternyata tuh kamu emang anak yang pengertian. Gimana kabar Bayu? Baik. Tadi aku habis ketemu sama dia. Anak ibu lagi jatuh cinta ya? Kok kelihatannya mukanya seneng banget sih? Enggak, aku lagi nggak jatuh cinta kok. Oh iya, ibu kemarin malam itu kayak ngelihat Bayu lagi di rumahnya nyonyawin. Tapi sih samar-samar ibu lihatnya dari belakang. Tapi kalau bener dia ngapain ya ke rumahnya nyonyawin? Salah lihat kali Bu. Bayu tuh pernah cerita Bu sama aku. Dia merantau ke sini. Ibunya sih katanya petani di Yogyakarta. Sederhana banget kok. Dia orangnya baik banget tau Bu. Berbakti banget sama orang tua. Kayak kamu dong, anak yang berbakti sama orang tua. Ibu doakan semoga kamu cocok ya. Amin. Yang penting hubungan kalian itu harus saling jujur. Gak ada yang ditutup-tutupin.
sih? Nggak ada kabarnya. Dihubungin nggak bisa. Pemilik cinta yang tiada Mau susu? duanya. Bye. 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 Yuhu. Mau susu? Bye. Bye. Terbang bersamamu, tenggelamkan aku. Mana sih ini orang? Gelap semakin gelap hariku tanpamu. Apakah kau tahu? Dan kau Aktif sih. Dihubungin nggak bisa. Dipanggil-panggil juga nggak nyaut. Mana sih? Bye. Bye. Bayu. Kemana sih ini orang? Maafin gue, Feb. Gue belum bisa nemuin lo. Gue butuh waktu sendiri buat nyelesain lukisan gue. Semoga lo bisa ngerti ya. Pagi buku sayang. Feby, kok tumben kamu kesini? Aku mau ngasih susu buat ibu. Biar ibu kerjanya semangat. Ya ampun, kamu kok perhatian banget sih sama ibu. Iya dong, Feby kan anak ibu. Yaudah kalau gitu aku berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata pacarnya Bayu itu anaknya Bu Mira. Kalau gitu, aku bisa lebih gampang jalanin rencana aku buat ngerjain mereka. Mau susu, mau susu. Mau susu. Au! Au! Kokom! Kokom Mira! Astaga, kemana sih? Kokom! Kokom Mira! Kokom! Mira! Iya Nyonya, ada apa Nyonya? Siapa yang ambil cincin berlian saya di kotak yang biasa? Terus yang terakhir beresin kamar saya itu siapa? Saya Nyonya, tapi maaf, kalaupun ada kotak perhiasan Nyonya, saya nggak berani pegang Nyonya. Saya juga Nyonya, sejak tadi kan saya masak di dapur Nyonya. Jangan kamu ya pelakunya. Hah? Saya tuh masih ingat, kamu tuh butuh duit. Baru kemarin kamu bilang sama saya. Demi Allah, bukan saya Nyonya. Heh, kamu saya pecat ya? Kamu saya pecat sekarang juga. Saya mohon Nyonya, jangan pecat saya. Saya butuh pekerjaan ini Nyonya.
Halo. Iya, saya sendiri, Pak. Kami dari rumah sakit mau mengabarkan bahwa anak ibu ada di dalam. Anak saya kecelakaan. Feby, kenapa bisa sampai kayak begini? Udah ibu nggak usah khawatir, aku nggak kenapa-napa kok. Kamu udah kayak begini, kamu bilang gak kenapa-napa. Jadi tadi habis ketemu sama ibu, ada orang yang sengaja nabrak aku dari belakang, Bu. Astagfirullah. Kamu kan gak punya musuh, Nak. Ya aku juga nggak tahu, Bu. Tadi mobilnya cepet banget lewatnya, jadi aku nggak sempat ngeliat orangnya siapa. Malahan aku nggak enak sama ibu. Kalau kayak gini kan aku jadi nggak bisa kerja. Masa ibu yang harus kerja? Udah, kamu gak usah pikirin itu. Yang penting kamu sembuh ya. Feby, ini pesangon kamu. Maaf, saya tahu dengan kondisi badan kamu seperti ini, kamu sudah tidak mungkin lagi untuk bisa bekerja di restoran ini. Iya Pak, saya mengerti. Kalau gitu saya pamit dulu Pak. Makasih ya Pak. Ya, terima kasih. Mas Ucil, minta tolong banget ya anterin pesanan susunya. Soalnya lagi nggak bisa nih, kakinya sakit. Oh iya Mbak, semoga kaki Mbak cepat sembuh ya. Iya. Yaudah aku berangkat dulu Mbak ya. Ya. Ibu libur. Kamu jangan sedih ya. Ibu sebenarnya kemarin dipecat sama Bu Win. Hah? Dipecat? Ya. Gara-gara bacain vas bunga lagi, Bu? Bukan. Bukan itu masalahnya. Ibu dituduh mencuri cincinnya Nyonya Win. Padahal bukan ibu pelakunya. Kayaknya ada yang memfitnah ibu deh. Ya ampun, Bu. Ibu yang sabar ya. Kenapa sih, Bu, hidup kita begini banget? Aku capek deh. Kamu tuh jangan bilang gitu. Kamu itu masih muda. Masih banyak kesempatan. Apapun yang terjadi sama kita, kita hadapin bersama. Ibu kan udah ngerasa aman deket kamu. Ibu yakin semua masalah ini pasti akan ada jalan keluarnya. Ibu tuh sayang banget sama kamu. Iya, Bu. Feby juga sayang sama Ibu. Ya udah, Ibu buatin makanan dulu ya buat kamu ya. Iya, Bu. Aku harus ke rumah Nyonya Win. Pokoknya aku harus bela Ibu.
Nyonya orangnya. Kalau gitu saya ke belakang dulu Nyonya. Ya. Sini. Permisi Tante. Saya Feby, anaknya Bu Mira. Mau apa sih? Saya cuma mau kasih tahu sama ibu kalau ibu saya itu orang yang paling jujur yang pernah saya kenal. Jadi dia nggak mungkin mencuri perhiasan ibu. Ibu kamu itu masih bagus, cuma saya pecat. Nggak saya laporin polisi. Ya tapi bukan ibu saya, Bu, pelakunya. Ibu saya masih punya harga diri. Kenapa ibu tega nuduh ibu saya? Udahlah, jangan buang waktu. Lebih baik kamu pulang sekarang. Ya? Memang. Kamu kenal sama anak ini? Kamu kenapa? Bukan urusan kamu. Jadi selama ini kamu nutupin semuanya ya? Iya kan? Jahat kamu, baik. Feb, tunggu dulu, Feb. Aku bisa jelasin, Feb. Feb. Bentar, Feb. Aku bisa jelasin semuanya. Baik, Bu. Ini apaan sih? Ngapain sih kamu ngejar gadis kayak gitu? Dia tuh nggak pantas lagi buat kamu. Tunggu, Febi. Gadis itu pilihannya Bayu. Dan Mama nggak berhak menghina dia ataupun keluarganya. Semua terjadi. Assalamualaikum. Baby, kamu tuh kemana sih? Tadi ibu tinggal pergi, kamu langsung hilang. Kamu tuh masih sakit loh, nak. Bu, maafin aku ya. Kenapa? Barusan aku habis dari rumahnya Ibu Win. Aku mau belain ibu. Ya ampun, Feby. Udahlah. Ibu itu nggak mau memperpanjang masalah. Ya tapi aku nggak terima kalau ibu dihina kayak gitu, Bu. Dan yang lebih bikin aku sakit hati lagi, ternyata Bayu selama ini bohongin aku. Dia itu anaknya Bu Win yang kedua. Berarti yang ibu lihat di rumah Nyonya Win itu memang Bayu. Bayu, anaknya Nyonya Win yang memang nggak pernah akur sama anak pertamanya yang namanya Randy. Dia pergi dari rumah, dia milih hidup mandiri. Feb,
Stella? Randy, kamu kok ada di sini? Harusnya aku yang nanya sama kamu. Ngapain kamu di sini? Ini siapa? Kenalin, gue pacar Stella. Gara-gara cowok ini, gue pernah pukul adik gue, ngerti nggak lo? Randy udah. Ini semua salah aku. Please, aku minta maaf sama kamu. Aku kayak gini karena selama ini kamu terlalu sibuk dan gak perhatian sama aku. Udah deh, kamu nggak usah banyak alasan ya. Selama ini kamu yang sok sibuk. Sekarang kita putus. Mas. Randy! Ini anak ngapain lagi sini? Pasti nyari ribut nih. Pagi, Bay. Pagi. Sorry ya, udah nunggu lu lama. Tunggu. Jadi, lo yang mau beli lukisan gue? Iya, gue suruh sekretaris gue untuk order lukisan lu. Oh ya, sekarang mana lukisannya? Lukisannya ada ini. Tapi tunggu. Gue bingung nih, maksud lo apa sih? Gini, Bay. Ini cara gue minta maaf sama lo. Selama ini gue selalu ngerendahin lo. Dan gue juga nggak pernah percaya sama cerita lo tentang Stella. Maafin gue ya, Bay. Ternyata bener kan? Lo liat sendiri kan kalau Stella itu selingkuh? Iya, gue lihat. Dia juga ngaku kalau Stella itu ngerusak hubungan lo. Dia nyelakain pacar lo dan ibunya. Jadi sekarang, lo harus clearin semuanya. Lo beruntung punya pacar kayak dia. Nggak kayak gue sama Stella. Kamu sama ibu. Nah, Feby, Bu Mira, Randy sudah menjelaskan semuanya ke saya. Kalau tunangannya Randy, Stella, yang selama ini ternyata melukai Nak Feby. Mantan tunangan, Ma. Kan udah aku putusin. Terus apa hubungannya sama saya? Stella itu kan nggak kepengen ngelihat Bayu itu deket sama siapapun. Dan dia kan nggak mungkin ngelukain Bayu. Jadi akhirnya dia melukai kamu. Karena kamu orang yang terdekat dengan Bayu. Bu Mira, saya benar-benar minta maaf. Saya selama ini udah salah. Dan sudah berpikiran yang nggak baik ke Bu Mira. Cepat kamu panggil Koko. Ya, Bu. Dialah yang selama ini mencuri cincin berlian saya, Bu Mira. Iya, Mira. Maafin saya ya. Saya ditekan sama Non Sela untuk mempindah kamu. Maafin saya.